dari awalnya tempat ini dulu. Oke, namanya Rumah Batik Komar. Kita establish itu dari 98. Oke, 98 berarti tahun ini usianya berarti masuk ke 28 berarti tahun ini. Nanti kami start itu dari 3 orang karyawannya. Dari awal itu sampai sekarang kita punya sekitar 300 karyawan. Oke, berdirinya sebenarnya Pak Komar itu owner kami itu beserta istrinya itu asalnya dari Cirebon. Oke, dari Cirebon, cuman dia move ke sini karena beberapa perhitungan. Oke, tapi yang selalu beliau jelaskan adalah kalau bisnis batik sebenarnya beliau kan dari Cirebon. Dan dari Cirebon nggak? Tidak. Cirebon itu terkenal sama udah ada industri batiknya udah cukup besar, sangat besar bahkan. Salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Jadi kalau misalnya seorang mau mulai bisnis batik di antara bintang-bintang itu, dia pasti akan kalah. Jadi dia selalu menganalogikan beliau itu sebagai bintang kecil. Oke, di antara bintang-bintang yang besar, which is adalah produsen batik yang lainnya, karena dia udah mulai duluan. Nah, kalau si bintang kecil ini mau bersinar, ya jangan di antara bintang-bintang besar ini, carilah orbit lain. Makanya beliau pindah ke Bandung. Selain itu juga di Bandung itu udah terkenal dengan event center untuk fashion desainnya. Juga sekolah-sekolah untuk desain itu udah cukup banyak dan variatif juga pada saat itu. Akhirnya dipilih oleh Kota Batu. Jadi 98 sampai sekarang lah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, yang kami produksi di sini adalah batik-batik asli. Oke, batik-batik asli, batik asli kenapa? Karena di Indonesia ada juga yang batik enggak asli. Oke, kalau kami sebutnya tiruan batik. Tiruan batik itu kalau lebih kekenalannya lagi di pasaran itu dikenal sebagai batik printing. Kami selalu menjelasinnya batik itu adalah si prosesnya itu sendiri. Proses apa? Proses membuat motif atau gambar atau pattern atau apapun kalian sebutnya di atas media kain pakai lilin panas sebagai perintah warnanya. Jadi kata kuncinya ada di lilin panasnya. Jadi kalau mau disebut batik, dia prosesnya harus pakai lilin panas. Kalau enggak, nggak bisa itu kita sebut batik. Oke, in general ada 2 jenis batik. Itu batik tulis sama batik cap. Kalau batik tulis pakai alat ini. Pernah lihat ya? Kamu tahu alat ini? Ya udah cukup familiar. Kalau batik tulis dia familiar. Ini pakai canting. Jadi prosesnya, teknisnya nanti si canting ini kita masukin ke lilin panas, baru nanti kita goreskan ke atas media kain yang udah kita gambar sebelumnya. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua namanya batik cap. Ya sesuai namanya, berarti kita pakai plat cap seperti ini. Oke, mode batik tulis, mode batik cap sama, keduanya pakai lilin panas. Oke, kami dari 98 sampai sekarang mungkin udah sekitar 30.000 desain yang udah kita produksi, dan semuanya masih ada master file pattern line. Mulai dari kertasnya atau si filenya kita pindahin ke komputer atau kita print out juga sebagai buku. Jadi semua asetnya masih cukup lengkap. Oke, nah di sebelah kiri saya itu, sebelah kanan teman-teman itu adalah gudang capnya. Cap-cap yang udah kita produksi. Oke, masuk ke prosesnya. Mode batik tulis, mode batik cap sama. Proses awalnya adalah sketching, pembuatan sketsa. Oke, nanti yang ngebedain adalah ukuran daripada si kertas yang kita pakainya. Kalau batik tulis ukurannya kayak gini, ya segitu gitu lah. Kalau ini, oke, jadi kalau batik tulis nanti kalian bisa ngebedain nih mana batik tulis, mana batik cap. Sebenarnya dari patternnya pun dia udah kelihatan beda. Kalau batik tulis kita karena media yang cukup besar ya, jadi kita bisa gambar apa aja dan tanda kutip. Jadi lebih luas aja kita gambarnya. Karena dimensinya nggak begitu terkotakkan. Sedangkan kalau batik cap, karena output capnya itu ukurannya kurang lebih segini, oke, jadi ya kayak gini deh. Ukuran kertasnya juga kita sesuaikan sama cap yang mau dibikin. Kalau dia ukuran segini ya berarti disesuaikan. Kalau mau lebih kecil lagi, berarti si kertasnya lebih kecil lagi. Nah, karakteristik untuk batik cap dia sebenarnya pengulangan daripada si patternnya itu sendiri. Oke, jadi nanti secara teknis si cap ini kita masukin ke lilin panas, baru kita capin. Oke, nanti ketika prosesnya ini ujung kiri ini dia harus ketemu sama ujung kanan ini. Dia harus nyambung ketemu kiri kanan atas ke bawah. Objeknya gitu. Motif batik yang diproduksi di Rumah Batik Komar ada 2 jenis, yaitu ada batik tradisional dan batik kontemporer. Batik tradisional ialah batik yang sudah eksis dari dulu,
Dan motifnya pun berbeda-beda tiap daerahnya, tergantung dari unsur-unsur yang ada di daerah tersebut. Jadi secara umum nih ya, motif batik itu dia ada, kami baginya ada dua. Kita baginya jadi dua. Soal yang tradisional, ada yang kontemporer. Kalau tradisional dia dari zaman dahulu dia udah eksis tuh. Kayak di beberapa daerah yang udah identik sama batik kayak Yogyakarta, Kalongan, Cirebon, bahkan dia udah punya motif-motifnya kayak Megamendung. Lalu kalian sebutlah motif-motif batik itu pasti tradisional, maksudnya paran, kaum, sawat itu udah tradisional banget. Tapi ada juga motif-motif yang beberapa daerah dia nggak punya historical panjang tentang batik. Bandung lah, let's say Bandung itu nggak punya historical panjang tentang batik. Tapi gimana kalau kita mau bikin batik? Dan kalau daerah lainnya punya sejarahnya. Kalau kita kayak gimana? Bisa aja sekarang kita bikin produksi batik pakai motif Bandungan. Nanti tinggal dicari aja unsur-unsur yang bisa merepresentasikan si daerah tersebut. Misalnya Bandung, itu bisa dilihat dari bangunan bersejarah, atau dari faunanya, atau bisa dari floranya. Jadi itu bisa diangkat tuh untuk motif yang kontemporer atau yang baru-baru. Jadi nanti ketika orang lihat kayak ini nih satu motif curahan ini adalah representasi dari kota Bandung. Ini adalah Monumen Perjuangan di Pati Ukur. Ini adalah manufaktur filmnya, ini adalah Rumah Perkomal. Jadi kita cari unsur-unsur apa yang merepresentasikan kota Bandung, nanti kita gabungkan jadi satu komposisi motif. Jadi inspirasinya bisa dari mana aja. Namun, di tempat industri batik ini, dasar motif batik yang dibuat mereka adalah batik daerah Jawa Barat. Sehingga kebanyakan motif batik yang diproduksi di Rumah Batik Komar ialah motif dari Jawa Barat, spesifiknya adalah daerah Cirebon. Oke, tadi kan aku bilang untuk yang pertama, langkah pertamanya dia sama bikin sketsa dulu. Model batik tulis, model batik cap, sama kita bikin sketsanya dulu. Cuman yang ngebedain ukurannya. Tapi setelah proses sketsa dia mencari batik tulis nanti kemana, batik cap nanti kemana. Nah untuk batik tulis, ketika sketsa ini jadi kita move ke sini, kita salin. Oke. Jadi di bawah ini ada sketsa yang udah dibikin sebelumnya. Jadi kita nge-trace, kita memindahkan motif yang dari sebelumnya dari kertas, sekarang kita pindahin ke atas kain. Setelah dia bikin si desain ini, nanti beliau serahin ke Mas Mirza ini. Jadi tugas Mas Mirza untuk mengaplikasikan si gambar ini menjadi cap-cap yang tadi tuh yang udah ada ribuan itu. Jadi semuanya bikinnya masih manual di sini. Jadi kita potong-potongnya dari lentengan tembaganya nih. Nanti dipotong-potongin, terus dia nutup sendiri, dia makanin sendiri, dia ngebengkok-bengkokin sesuai sama gambar yang udah dibikin. Nah untuk bikin satu cap kayak ini itu bisa sampai 2 minggu bikinnya. Cuma nanti banyak faktornya lagi ya. Tapi kalau dia lebih kecil dia lebih setup dia sangat ya. Nah ini kan dia lebih simple. Ada kayu. Selain kayu juga kita pakai kertas. Tapi kalau kayu dia kelemahannya dia nggak akan bisa nih bikin detail-detail kayak gini. Jadi dia pasti ngeblok kayak gini. Jadi kita bisa sesuaikan. Misalnya kita butuh capnya yang ngeblok kayak gini dengan budget yang terbatas. Biasanya alternatifnya bisa ke kayu ini. Cuman ya nggak bisa bikin detail kayak gini, sama usianya dia nggak akan sepanjang si tembaga ini. Kalau tembaga ini kita bisa sampai 10 tahun bisa kita pakai. Kalau kayu paling dia berapa kali pakai dia udah rusak. Itu lebih banyak treatmentnya nanti. Hanya kalau batik cap itu dia lebih ke benturan. Kalau dia kebentur nih, ini nanti udah mulai penyok nih. Nanti dia kan ketika dicap udah nggak sama lagi, dia udah nggak nyambung lagi. Nanti biasanya si
si artisan yang ngecatnya itu dia udah punya feelingnya. Oh ini udah nggak sama nih. Dia either dibawa ke sini, nanti Mas Bija yang bisa nentuin. Oh ini masih bisa diperbaikin. Tapi oh ini udah parah banget. Jadi mending kita bikin yang baru aja. Itu bisa jadi ada hal-hal kayak gitu. Jadi selama si artisannya awet, apik makanya, ya maksudnya kalau udah beres kita simpan lagi dengan benar, itu bisa sampai prototipe itu. Tapi kalau misalnya dia jorok apalagi sampai jatuh ke bawah, nah itu yang bisa jadi hancurnya. Warna kayaknya apa? Putih. Kita kasih dulu nih. Berarti dia ngejaga warna putihnya dengan pola seperti ini. Terus yang kena warnanya mana? Yang kena warnanya yang nggak kena lilin. Berarti khusus yang masih putih-putih itu nanti yang bakal kena warna. Karena nanti sistemnya kita celutin batik cap ataupun batik tulis sebenarnya sama aja. Mereka selain harus nyambungin nih ujung satu ujung lainnya kayak yang dilakukan alamatnya, mereka juga harus nguasain si lilin. Oke, nguasain dalam arti mereka harus tahu kapan si lilinnya bisa dipakai. Harus dalam si temperatur yang pas. Kalau dia lilinnya belum panas, belum ready, nggak bisa kita paksain ngecat karena nanti dia nggak akan nempel. Kalau lilinnya terlalu panas, dia nggak bisa juga dicapin karena nanti bakal lebar kemana-mana. Caranya paling gampang untuk membedain mana batik asli sama batik tiruan itu biasanya kita lihat dari baliknya. Kalau dia batik asli, apa yang kelihatan di depan, dia kelihatan juga di baliking. Oke, sama warna sama pattern. Oke, makanya kita pakai lilin panas. Jadi meskipun nih masnya cuma ngecap di satu sisi kayak gini, tapi dia nanti akan tembus ke belakangnya. Kalau temperaturnya pas. Kalau temperaturnya nggak pas, tadi aku bilang dia lilinnya ke bukit panas, dia nggak akan ingin ke baliknya. Karena kalau dia di print, pernah lihat sablon pada kaos? Nah, kurang lebih kayak gitu yang di print. Itu yang hand print. Jadi kain ini ratusan yard nanti kita tinggal masukin screen, masukin pigmen warna gitu. Jadi orang yang tim perjalanan. Terus juga indikator keduanya, kalau misalnya kalian ke pusat perbelanjaan, oke, kalau di Bandung Pasar Baru deh katakanlah, kalau kalian Pasar Baru nih ini lihat kain yang bergulung-gulung motif batik, itu dipastikan bukan batik. Karena nggak mungkin kita produksi batik sampai berroll-roll kayak gitu. Biasanya kalau penjual batik itu dia ngejualnya per pieces. Oke, satu pieces itu masuk ke 2 meter atau 2,5 meter. Jadi kalau yang langsung bergulung-gulung ratusan meter itu dipastikan bukan batik. Itu yang tiruan tadi, itu yang printer. Jadi kalau misalnya kesalahannya minor banget nih, bisa jadi diarim aja. Atau bisa jadi diperbaikin tapi part yang gitu aja. Tapi kalau misalnya dia udah ngerasa kesalahannya fatal banget, jadi dia ulang dari awal. Jadi mereka udah punya si insting itu. Oh ini udah parah banget. Tapi biasanya prosesnya itu di akhir. Oke, jadi yang ini ya udah, ini kita skip dulu aja. Kita masuk kain yang baru. Karena kalau misalnya kita langsung
prosesnya itu juga malah takes time karena ini malah merugi gitu. Pola-polanya ini untuk bagian punggung misalnya, ini untuk bagian depan kanan, depan kiri, jadi ya kayak giniannya baru nanti masuk ke motif-motifnya. Secara durasi aku bisa jawab untuk batik tulis dia pasti jauh lebih lama dibandingkan batik cap untuk produksinya. Makanya umumnya harganya itu rata-rata batik tulis itu lebih tinggi dibandingkan yang batik cap. Batik cap kalau tadi disadari nanti ngerjainnya laki-laki semuanya, yang batik tulis kebanyakannya perempuan. Dan balik lagi ini nggak kita sengaja bikinnya kayak gini, tapi terbentuk secara alami aja. Pemotongan sama ini bikin pola dari awalnya dari sini semua, dari masih bahan putihnya dari sini semua. Buat ngecekin apakah si capnya pengulangannya udah bagus, lilinnya udah benar, atau batik tulisnya udah benar. Tuh nanti kita QC dulu, QC-nya pun masih manual, jadi nanti ada orang dulu ke sana dia bukain kayaknya dia scanning aja sama matanya, itu ini udah aman nih, baru nanti dipisahin untuk masuk ke proses berikutnya which is pewarnaan. Dan kalau misalnya masih ada yang belum benar, kita call dulu, kita balikin lagi ke artisannya. Sebenarnya kan setiap artisan punya kode masing-masing tuh, jadi nanti ketika ada yang error kita balikin ke pengrajinnya untuk diperbaikin dulu. Kita juga bikin satu inovasi lagi yaitu Shibotik namanya. Shibotik itu diambil dari nama shibori. Shibori itu teknik perintangan warna dari Jepang, sama tiknya itu dari batik. Jadi kita combine, kita kawinkan dua culture itu, si shibori dari Jepang sama batik dari Indonesia untuk bikin varian baru dalam kriya ya. Tapi diungin. Ini contoh-contoh. Ini shiborinya, pilih kak ini batiknya. Jadi shibori itu banyak tekniknya. Kalau di Indonesia terkenalnya sama jumputan, kalau jumputan ya, atau tie-dye. Tie-dye itu salah satu teknik shibori juga. Tuh, jadi banyak tekniknya, ada yang dilipat-lipat, ada yang digulung, ada yang ditali, ada yang dijahit. Tuh teknik shibori. Makanya lakunya beda-beda. Kan ada yang dibikin kayak ini nih. Nih, ada juga yang dibikin si kotak-kotak kayak ini. Nanti ini beda tekniknya. Jadi si kain pun harus penjualan. Misalnya pasar internasional biasanya mereka lebih senang ya kayak gini, kartunnya polosan aja. Tapi kalau misalnya Indonesia mereka terlalu banyak yang suka kayak. Jadi setiap zat itu ada kodenya. Jadi mereka harus hafalin kode-kode ini, terus campuran antara kode biar jadi warna tertentu. Jadi misalnya kalian datang ke sini pengen bikin warna biru, itu bisa jadi zatnya beda-beda. Karena yang satu misalnya pengen warna birunya tua, satu pengen biru kuda. Itu nanti mereka harus ngeracik warnanya satu-satu. Makanya kalau di batik ujung tombaknya adalah pewarnaan. Karena sering kali orang-orang datang ke sini dengan bawa sampelnya. Nah itu yang cukup merumitkan tentang ini. Kenapa? Karena orang-orang nggak mau tahu ya. Mereka datang ke sini udah saya pengen warna A aja. Ini sampelnya. Jadi harus sama persis kayak gini. Sedangkan kalau kita ngeracik ya berarti harus satu persatu. Oke lah kalau cuma satu kita bisa ngejarnya dengan cepat. Tapi kalau misalnya mereka sampai 100 nih, itu harus dicobain satu-satu. Kita pernah tahun lalu bikin untuk kementerian. Bikin untuk salah satu kementerian itu produksinya cukup banyak, itu sampai 1000 sekian. Tapi karena warnanya pengen spesifik sama, itu cukup banyak juga yang nggak kejar akhirnya. Jadi ada sekitar 200-300 yang dia nggak kepake ya karena warnanya beda di dalamnya.
dia lebih apa ya? Kalau bahasa awamnya dia lebih pucat, lebih pudar. Lebih pudar. Tapi orang-orang kalau misalnya dia concern sama warna alami pasti lebih ngambil itu. Nih ya, kenapa akhirnya kita lebih fokus ke warna sintetik atau chemical? Satu, dia prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan warna alami. Kayak bisa jadi 7 atau sampai 10 kali lebih cepat dibandingkan warna alami. Yang kedua, warnanya dia lebih memanjakan mata. Maksudnya lebih cerah aja di matanya. Oke, yang ketiga harganya nggak akan semahal di warna alami. Nah itu akhirnya nanti jawabannya kalau warna alami udah mah warnanya pucat atau lebih pucat, harganya lebih mahal, terus prosesnya lebih lama. Makanya kalau masyarakat awam dia pasti prefer ke warna tuh karena sebenarnya ya itu kan kelebihan kekurangan kan. Tapi kalau misalnya kasat mata, kalau warna alami itu dia lebih pucat warnanya dibandingkan yang si. Tapi kalau yang jauh lebih aman untuk lingkungan pasti ke alam. Meskipun yang chemical pun kita udah ada treatmentnya. Oke, jadi di sini kita akan melakukan sesi wawancara sebentar mungkin ya. Dengan siapa boleh? Reksa. Dengan saya juga Reynold. Jadi di sini kita tadi habis keliling-keliling juga ya dari pembuatan batik dari awal belum jadi sampai proses pewarnaan. Cukup ribet ya, tapi emang hasilnya betul-betul memuaskan gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi pertama-tama tuh kalau misalnya dari kita nih, strateginya apa sih biar bisa mempertahankan gitu usaha ini sampai mungkin di masa yang akan mendatang? Usahanya, Ya. strateginya. Oke, untuk yang pertama mungkin yang selalu kami lakukan sampai saat ini itu adalah pembuatan motif yang terusan kita perbarui. Maksudnya kita adaptasi juga dengan saat ini gitu. Jadi mungkin salah satu ngebedain kami dengan daerah lain atau tempat lain itu kita setiap harinya itu bikin motif-motif baru. Jadi tadi kan sempat ngelihat proses pembuatan desainnya tuh. Iya. Jadi artisan kami ketika beres bikin satu desain itu pasti mereka bikin desain yang baru. Jadi setiap harinya kita bikin desain-desain yang baru. Terus juga desainnya itu kita adaptasikan kembali, kita bikin lebih modern, kita bikin lebih kontemporer. Kenapa? Karena tujuannya saat ini kami pengen melebarkan saya atau meraih pasar anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Ya karena kalau misalnya orang tua nggak perlu dikenalin lagi batik, mereka udah kenal batik. Jadi target kami saat ini adalah gimana caranya batik ini masuk ke kalangan anak-anak muda. Bukan cuma untuk pakaian formal saja, tapi kami harapannya batik nanti bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang non formal sekalipun. Iya. Yang kedua, kenapa sih batik-batik tuh harus dilestarikan gitu? Kenapa batik harus dilestarikan? Jawaban paling utamanya karena ini adalah salah satu peninggalan sejarah dan juga bahkan UNESCO pun udah menentukan bahwa batik itu adalah kebudayaan tak benda dari Indonesia. Artinya kalau misalnya batik ini ya sama kayak budaya yang lainnya aja. Kalau misalnya budaya kita lestarikan nanti dia bakal habis. Nah kami nggak pengen kayak gitu. Pak Komar itu beliau itu adalah Ketua Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik se-Indonesia. Beliau punya tuh datanya pengrajin dari masa ke masa. Dan ketika pandemi kemarin itu hampir 80% batik kita hilang. Nah kalau batik kita hilang nanti kan kasihan generasi-generasi setelah kita itu udah nggak kenal apa itu batik. Sedangkan batik itu adalah balik lagi tadi ke identitas bangsa Indonesia juga. Orang-orang kalau misalnya ke Indonesia pasti dikenalnya batik, wayang, dan segala budayanya lah. Makanya budaya ini penting untuk kita lestarikan biar tetap eksis aja kayak gitu. Jadi ada satu kebanggaan yang nanti anak cucu kita kenalin ke bangsa-bangsa luar, itu sih batik itu. Tadi kan hanya bilang kayak hilang gitu, maksudnya gimana hilang? Kayak mungkin tergerus zaman atau gimana? Siapa pengrajinnya? Iya tadi. Pengrajinnya pasca pandemi itu. Ya. Pandemi itu ya ketika pandemi ya siapa yang mau pesan batik kan? Maksudnya 80% hilangnya tuh mereka udah nggak bergelut di bidang batik lagi. Oke, kesalahannya atau kelemahannya kalau artisan batik itu mereka sangat fokus dengan sensor motoriknya.
Oke, makanya tadi kalau misal dia mengecap atau dia mencanting, itu motoriknya udah harus benar-benar terus terlatih. Oke, satu momen si pengrajin ini berpindah haluan ke tempat lain, mau dia kerja apapun, ketika si pandemi udah mulai hilang, udah mulai normal, orang-orang yang tadinya pembatik pengen balik lagi ke batik, mereka take time, mereka butuh waktu lagi untuk adaptasi lagi, untuk belajar lagi. Akhirnya mereka udah terlalu nyaman aja di zonanya, ya udah mereka balik lagi ke itunya, jadi nggak balik lagi ke bidang batik ini gitu. Jadi ya itu lagi, siapa yang mau pesan batik ketika zaman pandemi kan Ya, gitu. Jadi mungkin itu aja wawancara kita bersama Areksa. Terima kasih sudah menonton.